Lagi-lagi Pak, kita mau nanya nih Pak, perasaan Bapak setiap hari Selasa tuh seperti apa Pak sebenarnya? Di demo. Aku merasa itu kesempatan untuk kuliah, dengerin. Dia kan kayak kuliah hukum kan di situ. Datang sidang, kuliah aja. Nah kalau lihat orang-orang yang demo Bapak di luar tuh Pak, setiap hari Selasa kan ramai banget tuh Pak. Meskipun minggu kemarin agak sepi ya. Sidangnya singkat kemarin. Aku nggak lihat juga kan di dalam. Oh, nggak lihat juga ya. Tapi di samping memang selalu riuh ya kalau misalnya lagi ada sidang Pak Ahok, sebetulnya selain yang demo yang mendukung juga banyak Iya. gitu ya. Nih mereka yang mendukung Bapak nih selama ini. Bagaimana perasaannya, Pak? Ya, saya tentu terima kasih ya mereka dukung. Kadang-kadang saya pikir mereka lebih militan daripada saya Asli gitu. Pak. Ada satu orang dia bilang gitu, waktu lihat saya tampilan debat pertama itu, Iya. ibu itu nangis, langsung cucuran air mata. Lalu ditanya, kenapa nangis? Kan debat kok nggak ada yang sedih kok gitu ya. Dia bilang begini, ya saya sedih aja, kok dia masih gitu semangat memperjuangkan hak kami, padahal dia udah jadi terdakwa, difitnah gitu. Nah itu sesuatu yang menguatkan kita gitu. Iya. Kayaknya banyak banget juga orang-orang yang mendukung Pak Ahok gitu. Iya. Jadi yang mendukung tidak kalah banyak ya sebenarnya. Betul, betul. Ya kan? Bisa kita lihat. Nah bicara tentang debat nih Pak, kira-kira debat yang Kedua. Yang kedua nih Pak, itu kan pas malam Imlek. ini loh. Pas malam Imlek loh. Iya, iya, iya. Oh gila, itu pasti acara tontonan keluarga banget tuh. Rating tinggi. Enggak dong, bagus kok. Nah, tentang pilkada nih Pak. Pilkada ini kan tujuannya kan sama-sama berniat membangun manusia Jakarta, Iya. kira-kira gitu loh. Kan niatnya sama. Nah harusnya dalam perdebatan kita itu sebetulnya yang dilakukan adalah bagaimana kita kalau mengkritik sesuatu nggak benar, ada solusinya apa? Iya. Sehingga nanti siapapun yang menjadi pemenang, itu semua bahan kan pemikiran satu orang sama 3 orang lebih baik pemikiran 3 orang. Iya, Serius. iya. Bisa digabung, kira-kira gitu. Maaf, pertanyaan satu. Bapak pernah ke Alexis nggak Pak? Enggak. Sebelum jadi Alexis, gue sering ke situ. Jadi Gitu loh. apa dulu? Itu dulu tuh Grand Ancol, Grandeur, punya Aspak Group, punya Tempat apa itu? hotel. Hotel biasa. Itu hotel biasa. Tiap Sabtu Minggu kalau liburan, gereja kami tuh rapatnya di hotel itu. Oh my god. Dulunya sempat jadi gereja Pak. Enggak, bukan. Jadi tempat kan, hotel sekali karena dipakai. yang Oh. punya orang gereja, kita sering sekali kalau pakai dari liburan itu rapat-rapat pengurus di situ. Jadi itu adalah grup Aspak punya hotel. Oke. Asia kan bangkrut kan waktu bank semua itu loh. Cerita Alexis tuh lucu deh. Ya kan gue orang udah ribut-ribut kan. Mulai pada cerita lantai 7 lah mau nyindir. Di lantai 7. Lantai 7 paling bagus. Gue Surga dunia. Gue nyindir kan surga dunia. Apa gue nyindir gini nih. Terus gue penasaran, gue ganti ya semua lah pengurus dinas pariwisata. Gue ganti orang di dinas kan. Lu coba periksa di Alexis ada apa. Mau langsung dia periksa terus dia lapor sama saya. Bener Pak, banyak ceweknya Pak. Banyak Pak. Dia asing. Terus bisa tutup nggak? Tapi kita nggak bisa tahu Pak di dalam itu terjadi apa-apa Pak. Iya. Nggak ada dasar. Kalau narkoba kan gampang. Misalkan tangkap sekali ada pakai narkoba nih. Tes. Yang kedua kali pasti gua tutup kan. Kalau dia nggak mau ngaku buat begitu overdosis berarti 2 kali dong. Ada yang mati. Gua tutup tuh stadium Mama Miles. Iya. Tapi kalau pelacuran terselubung, Pelacuran terselubung. nah, lu mau nggak pergi sana, lu lakukan sesuatu, lu kamu rekam, lapor ke saya tutup. Tuh. Ada yang mau ngaku dong. Itu makanya Dan nggak mungkin dites urin nggak? itu yang masalah, saya bilang gitu loh. Nah Susah kalau ya, yang Pak, ya? terselubung di hotel-hotel ada nggak terselubung orang bawa? Banyak. Ada banyak. Tapi kalau dia terbukti melanggar Perda pasti saya tutup. Ya kalau kamu tanya sama saya nih, saya pribadi Anda setuju nggak ada pelacuran? Ya saya nggak setuju dong. Masa perempuan diperdagangkan? Oke. Ya kan, ini kan nggak lagu Titik Puspa. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang melutut. Iya. Banyak. Itu lagu betul-betul. Aku tanya sama Titik Puspa. Dia cerita kok. Lagu itu adalah seorang perempuan, dia tinggal di Puspa 9 pas, dia masuk ke hotel, dia cerita.
Dia adalah seorang PSK, Ya. tapi terpaksa karena janda. Jadi di Puspa tulis lagu itu, dia pelukan, dia Puspa bilang, kamu kasih Tuhan akan tolong. Beberapa bulan kemudian memang dia akhirnya menikah, ketemu orang yang baik, menikah. Nah itu gimana mau lepaskan orang seperti itu? Bukti juga order-order di hotel juga terjadi kasus seperti itu. Nah yang penting bagi kami nggak pernah khawatir tutup tempat hiburan kok. Dulu Stadium pernah Miles, takut ya, Stadium Pak? Miles juga bilang gitu, kamu bawa tutup kendaraan dinas pariwisata yang lama, ini bisa menurunkan PAD. Saya nggak peduli. Ngapain PAD dari korbanin nyawa orang dengan narkoba? Oh tutup, nggak ada urusan. Terus saya udah buat peraturan, kalau ketahuan narkoba ditutup, nggak boleh buka perusahaan sejenis. Kamu ganti nama nggak bisa. Karena tetap bidang usahanya sama. Ya, The Legend nggak bisa. Saya bilang. Ganti tempat jahit kursus boleh. Oh, atau Juliana restoran Jaya. backpacking gitu di Jadi situ. harus tegas. Nah sama kayak gitu kan. Sekarang tempat hiburan kayak gitu, pijat, spa. Kita curiga yang ada, tapi siapa yang mau dapetin bukti? Mau Nanti bantuan saya buat investigasi, Pak? Investigasi boleh. Modalin dulu, Pak. Pelit lah dasar. jangan disebutin nanti nama pelanggan itu keluar semua. Jak 101 FM memainkan musik terbaik di Jakarta.